Bismillahirrahmanirrahim. Hukum membuka rahasia. Jangan umbar rahasia pribadi kita. Jangan umbar rahasia pribadi kepada di antara kita yang lain. Mahmud Al-Misri dalam bukunya Mawsu'ah an Akhlaqir Rasul atau Ensiklopedia Akhlak Rasulullah mengatakan, menjaga rahasia yang sifatnya terpuji merupakan salah satu bentuk salah satu jenis memenuhi janji dan tanda perilaku yang benar. Menjaga rahasia yang terpuji adalah menyembunyikan rahasia atau aib di antara kita yang lain yang kita percayakan kepada seseorang untuk menyimpan. Karena ini, menurut kita, pemilik rahasia semestinya berhati-hati menempatkan rahasia pribadi. Pasalnya, di antara kita yang meminta amanat atau kepercayaan biasanya akan berlaku khianat. Rahasia yang kurang terjaga dengan baik akan mudah tersebar. Ada beberapa faktor penyebabnya, antara lain banyaknya kita yang mengetahui rahasia tersebut. Sekali saja rahasia itu disebarkan kepada lebih dari 1 hingga 3 orang, maka tak lagi dianggap rahasia. Ali bin Abi Thalib berkata, rahasiamu adalah awananmu. Jika kamu telah membicarakannya kepada orang lain, berarti kamu telah melepaskannya. Mahmud menambahkan, dampak yang bisa muncul akibat rahasia tersebar luas sangat luar biasa. Di antaranya, menyebarkan rahasia berarti mengkhianati amanah dan merusak perjanjian. Membuka rahasia dapat menghapus muruah, merusak persaudaraan, dan memicu pertikaian. Sebaliknya, dengan mengunci erat rahasia akan menempatkannya dalam derajat kita sebagai manusia yang sempurna, termasuk memberikan banyak faedah dunia ataupun di akhirat. Kewajiban menjaga rahasia. Jangan umbar rahasia pribadi kepada di antara kita yang lain. Saat Rasulullah SAW terbaring sakit, para istri beliau berkumpul. Tak satu pun dari mereka yang meninggalkan tempatnya, hingga Fatimah, istri Rasulullah, datang menjenguk dengan berjalan kaki. Kedatangannya pun disambut oleh Aisyah, kemudian diterima dengan hangat oleh ayahnya. Putri yang berjuluk Az-Zahra ini pun duduk di dekat Rasulullah. Tak berselang lama Rasulullah membisikkan sesuatu kepada Fatimah. Kemudian ia menangis sekeras-kerasnya. Melihat kecemasan muncul dari wajah putrinya ini, beliau lantas kembali menyampaikan sesuatu kepadanya. Seketika itu pula tangisnya berganti riang, senyum dan tawa. Pandangan ini terlihat jelas di mata Aisyah. Perempuan bergelar Ummul Mukminin atau ibu kaum mukmin ini pun penasaran dan bergegas bertanya ke Fatimah, apa gerangan yang dibisikkan oleh Rasulullah kepada putrinya tersebut. Namun permintaan ini ditolak oleh Fatimah. Aku tidak akan membuka rahasia Rasulullah, katanya menampik. Rahasia itu akhirnya dibeberkan sepeninggal Rasulullah. Isinya meliputi 2 hal, yaitu ajar Rasulullah yang kian dekat dan apresiasi beliau kepada anaknya itu berupa gelar pemimpin perempuan mukmin atau pemimpin perempuan umat. Kisah lainnya juga pernah dinukil ketika tengah bermain bersama anak-anak. Anas bin Malik radhiyallahu anhu pernah didatangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah mengucapkan salam, beliau mengutusku untuk suatu keperluan sehingga ia terlambat pulang untuk menemui ibunya, Ummu Salim. Setibanya di rumah, sahabat yang mendapat julukan Khadimah Rasul atau pelayan Rasulullah langsung mendapat pertanyaan dari ibunya perihal sebab keterlambatannya itu. Apakah yang menahanmu hingga terlambat pulang?
Tanya sang ibu. Sahabat yang berasal dari suku Khazraj itu pun enggan menjawab, cukup mengatakan bahwa ia terlambat sebab keperluan yang disuruh Rasulullah. Keperluan apa yang dimaksud? Itu rahasia, katanya mengelak. Ummu Salim memahami dan meminta agar ia tetap menjaga rahasia itu. Janganlah kamu sekali-kali membuka rahasia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada siapapun, pintanya. Rahasia dalam bahasa Arab disebut sir. Informasi apapun yang diperoleh kita seseorang dari kolega kita ataupun institusi tempat kita bekerja, sampelnya adalah benda berharga yang harus tetap disimpan. Islam mengajarkan agar tidak membuka dan mengumbar-umbar rahasia. Anjuran ini berlaku untuk semua dan dimanapun kita memegang fungsi kita seorang suami sampelnya. Kewajiban menyimpan rahasia istri, anak, dan keluarga kita. Demikian sebaliknya, pada intinya tiap anggota keluarga memiliki kewajiban sama, yaitu menutup rapat rahasia. Boleh dibuka asal. Ibnu Battal mengatakan, mayoritas ulama berpendapat bahwa apabila si pemilik rahasia sudah meninggal, tidak ada keharusan menyembunyikan rahasianya, kecuali rahasia tersebut adalah cacat atau aib. Ibnu Hajar menyebut 3 klasifikasi hukum menyebarluaskan rahasia, yaitu haram jika rahasia itu tak lain ialah aib, makruh secara mutlak, boleh dan dianjurkan. Untuk kategori yang terakhir ini, sampelnya membuka rahasia meskipun pemilik rahasia kurang senang, seperti mengungkap kebersihan aplikasi individu kita atau perilaku baik yang kita miliki. Selain ini, menurut Imam Ghazali, hukum membuka rahasia haram dan sangat dilarang. Hikmah di balik pelarangan itu yaitu terdapat unsur menyakiti dan meremehkan hak-hak teman, apalagi hingga dapat membahayakan pemilik rahasia. Bila tidak terdapat unsur membahayakan, maka termasuk kategori tercela. Dalam pandangan pakar usul fikih dari kalangan salaf, Iz bin Abdus Salam secara garis besar menutup aib kita sebagai manusia adalah tabiat kita sebagai manusia yang menjadi kekasih Allah. Namun dalam beberapa kondisi ada kalanya rahasia ataupun aib ini boleh dibeberkan, terutama jika ada maslahat atau menghilangkan bahaya. Argumentasi dalilnya merujuk pada kisah Nabi Yusuf saat menceritakan ajakan istri Aziz untuk berbuat mesum dan melanggar larangannya. Islam mengajarkan kita saling menjaga rahasia masing-masing. Di dalam historis At-Tirmidzi dari Jabir bin Abdullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza haddasa ar-rajulu al-haditha thumma tafata fahiya amanah. Jika seseorang menceritakan suatu peristiwa kemudian ia berpaling, maka cerita itu menjadi amanah. Dalam pergaulan sehari-hari, kita sering mendengar cerita dari rekan ataupun sahabat tentang individu mereka dan juga di antara kita yang lain. Sadar atau tidak, sebenarnya cerita-cerita tersebut menjadi amanah buat kita. Karena dipandang sebagai amanah, ini menjadi rahasia yang harus kita jaga. Setiap cerita yang sampai kepada kita pada dasarnya semua adalah amanah. Tak hirau apakah itu benar atau salah, keduanya harus kita rahasiakan. Dalam arti tidak memberitahukan kepada di antara kita yang tidak berhak untuk mengetahuinya. Apalagi jika cerita ini menyangkut hal negatif. Jika cerita itu benar, berarti itu merupakan suatu aib. Tentu kita akan merasa malu manakala di antara kita yang lain mengetahuinya. Maka dari ini diperintahkan untuk tidak menyebarluaskan aib saudara kita. Di dalam Historis Ibnu Majah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
man satara auratin akhihi al-muslimu satarallahu auratihi yaumil qiyamah. Barang siapa yang menutupi aib saudaranya, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat kelak. Adapun jika cerita itu tidak benar, berarti ini adalah kebohongan. Bicarakan tentangnya sama saja kita telah menyebarkan berita dusta. Dan ini adalah bentuk pengkhianatan yang paling besar. Karena kalaupun benar adanya, ia disebut berkhianat sebab ia menceritakan apa yang seharusnya tidak diceritakan, apalagi kalau tidak benar adanya. Dalam hadis lain, di dalam historis Bukhari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, kabur khianatan antu hadisa akhaka hadisan walaka bihi musaddiqan wa anta lahu bihi kadhibun. Khianat terbesar adalah ketika engkau membicarakan saudaramu perkara yang bagimu itu menganggap dirimu jujur, padahal baginya dirimu adalah pembohong. Oleh karenanya, untuk menghindari terbuka pintu-pintu dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan yang diperbuat lidah, lebih baik memilih diam daripada harus terjebak pada dusta. Inilah cara menjaga rahasia dan kita yang tidak bisa menjaga rahasia hakikatnya telah terhimpun 3 tanda kemunafikan dalam individu kita. Dalam historis Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, ayatul munafiqi salah satu, idza haddatsa kadzdzab wa idza wa'ada akhlaf wa idza tuwina khan. Tanda orang munafik ada 3. Jika berbicara ia berbohong, jika berjanji ia ingkari, dan jika dipercaya ia khianat. Biasakan beri kabar gembira. Dalam ensiklopedia akhlak, Muhammad Mahmud Al-Misri menjelaskan, membiasakan ini bagi kita untuk membawa kabar gembira untuk diantara kita sekitar, termasuk dari kesempurnaan iman. Menyebarkan berita gembira tersebut di antara amal baik yang mendatangkan kebahagiaan